pagi ini. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan acara yaitu New Dolan, diskusi online mingguan yang disediakan oleh ID Surabaya. Sekarang Dolan seri ke-146 dengan topik
Urinary Tract Infection, Updates in Diagnosis and Management. Kali ini kita ada dua pakar dari urologi. Yang pertama yaitu Dr. Dilon Martino Wicaksono, spesialis urologi, magister kedokteran klinik dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Gazian Adi, spesialis urologi, magister kedokteran klinik. Beliau adalah dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk materi pertama, yaitu Early Recognition and Diagnosis of Urinary Tract Infection and Primary Care, yang akan dibawakan oleh Dr. Dilon Martino Wicaksono. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Dilon, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zakaria atas pembukaannya. Terima kasih untuk IDI Surabaya untuk materi kita hari ini. Oke, izin share screen dulu. Ya. Oke, hari ini saya akan sedikit berbicara tentang Early Recognition and Diagnosis of Urinary Tract Infection in Primary Care. Oke, kenapa sih hal ini penting? Yang pertama adalah UTI itu adalah sesuatu yang umum terjadi, menghabiskan cukup biaya dan waktu, dan seringkali salah dalam atau kurang tepat dalam penata laksanaannya. Data epidemiologinya bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh Ginting tahun 2018, di mana pada pasien-pasien di primary care itu dilakukan kultur di mana 21-24% itu mengalami ISK dalam arti kulturnya positif. Kemudian data tahun 2022 di mana 40% dari hasil kultur yang positif, 40% adalah suatu bakteri E. coli yang merupakan uropatogen yang dominan di Indonesia. Dan 35% data bahwa bakteri isolat tersebut adalah bakteri yang multi-drug resistant. Oke, ini data dari Indonesia sendiri pada tahun 2022, di mana hampir 50% dari isolat ini berupa bakteri E. coli, di mana yang lainnya adalah golongan Klebsiella dan Staphylococcus, di mana terdapat hampir 50% resisten terhadap cotrimoxazole dan ampicillin, di mana kedua obat ini adalah obat yang paling sering diresepkan secara umum di layanan primer. Nah, siapa aja sih yang faktor resikonya terjadinya infeksi saluran kencing? Yang pertama adalah pasien wanita, di mana pasien wanita kita mengerti bahwa mereka memiliki uretra yang pendek dan gampang terjadi periuretral colonization, yang ini akan menyebabkan peningkatan risiko dari urinary tract infection sendiri. Kondisi kedua adalah kondisi pregnancy atau kehamilan, di mana terjadi perubahan hormonal dan ada perubahan anatomi serta mekanisme dalam clearance dari urin yang akan mendukung terjadinya ascending infection dan terjadinya kondisi asimptomatik bakteria. Yang ketiga adalah pasien-pasien dengan kondisi diabetes mellitus. Kita tahu diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang paling banyak ya, mungkin salah satu penyakit yang banyak dialami oleh pasien-pasien kita, di mana glukosiuria itu akan mempengaruhi dari imunitas dan meningkatkan severitas dari infeksinya sendiri. Kemudian faktor geriatri atau faktor usia ini juga merupakan prediktor terjadinya ISK. Kemudian ini di bidang urologi kita kenal dengan adanya penyakit batu, BPH, dan urinary retention. Ini menyebabkan kondisi-kondisi yang incomplete emptying, jadi kesulitan dalam mengeluarkan atau membersihkan urin tidak tuntas, sehingga atau terjadinya kondisi obstruksi yang menyebabkan bakteri menjadi persisten dan terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian yang keenam adalah kondisi penggunaan kateter yang lama dan riwayat hospitalization atau riwayat MRS sebelumnya, ini juga meningkatkan risiko terjadinya UTI. Oke, seperti yang kita tahu bahwa
upper urinary tract sendiri itu dibagi dua, lower dan upper, di mana upper meliputi ginjal dan ureter, dan lower meliputi buli dan uretra. Nah, kita pisahkan berdasarkan gejalanya berdasarkan dari apakah itu lower tract atau upper tract. Pada lower tract ini yang lebih umum terjadi, pasien datang dengan keluhan paling sering dengan disuria, rasa terbakar pada saat berkemih, atau mungkin pasien kita sering bilangnya anyang-anyangan, atau pasien juga seringkali datang karena frekuensi berkemihnya yang meningkat, ada rasa tidak nyaman di daerah suprapubik, kemudian urin yang berubah warna atau berbau, tapi seringkali ini secara sistemik bahwa kondisi pasiennya dalam kondisi baik, tidak ada demam, gitu. Tapi hal yang berbeda itu terjadi pada infeksi saluran kencing yang melibatkan upper tract atau yang kita kenal pyelonefritis. Biasanya pasien datang dalam kondisi yang lebih toksik, pasien datang dengan kondisi demam, kemudian adanya nyeri pada pinggang atau di costovertebra, sudut costovertebra, kemudian ada mual muntah, dan ini biasanya merupakan kondisi atau sinyal bahwa kita memerlukan suatu monitoring yang lebih ketat atau jika diperlukan memerlukan rujukan ke spesialis urologi yang terdekat. Nah, tapi ada jebakannya sendiri bahwa pada pasien tua ini seringkali pasien sudah mengalami demensia, kemudian adanya penurunan fungsi, sehingga gejala-gejala ini tadi menjadi samar atau menjadi bias, sehingga eh, pasien tidak dapat merasakan atau tidak dapat mengeluhkan keluhan-keluhan yang umum ini tadi. Atau pasien yang dengan kondisi diabetes yang seringkali karena sudah diikuti kondisi neuropati sehingga gejala-gejala klasik ini tadi tidak muncul. Pada kedua grup ini, pada pasien usia tua atau pasien dengan diabetes, maka kita harus lebih hati-hati, harus lebih monitoringnya harus lebih ketat karena kadang gejalanya tampak ringan, padahal sebenarnya kondisinya lebih berat daripada yang terlihat. Nah, pada primary care, pada pelayanan-layanan primer itu seringkali ada pitfall-pitfall yang terjadi yang menyebabkan bakteri-bakteri dari kuman kita ini mengalami multi drug resistant. Yang pertama adalah seringkali kita hanya mengobati gejalanya saja. Padahal berdasarkan epidemiologi bahwa hanya 1 dari 4 pasien yang dengan gejala tadi, gejala-gejala klasik tadi yang kulturnya positif. Jadi tidak semua harus diobati dengan antibiotik. Kemudian pada kondisi asimptomatik bakteriuria. Kondisi asimptomatik bakteriuria ini tidak diperlukan terapi antibiotik. Biasanya pasien datang setelah medical check up, dari UL-nya ada kecurigaan infeksi, langsung diberikan antibiotik tanpa dibuktikan bahwa memang ada infeksinya. Terus seringkali adalah ini tadi yang saya ingatkan yang nomor 3, seringkali pasien-pasien dengan usia tua itu tampak baik-baik saja karena ketidakmampuannya dalam mengeluhkan kondisinya. Nah, ini yang kadang kita terjebaknya di situ. Kemudian yang keempat adalah karena penggunaan obat-obatan yang sudah high resistant tapi dipakai secara terus-menerus. Kemudian yang kelima adalah tidak dibedakan atau tidak menemukan bahwa apakah ini suatu infeksi yang di lower tract atau infeksi yang di upper tract karena mekanisme dan tata laksananya akan berbeda. Nah, ada langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan pada pemeriksaan-pemeriksaan pasien ISK di primary care, di vaskes primer. Yang pertama, kita selalu dimulai dari anamnesa. Kita harus melihat bagaimana onsetnya, bagaimana keluhannya, sifat keluhannya bagaimana, adakah riwayat infeksi saluran kencing sebelumnya atau penggunaan antibiotik-antibiotik sebelumnya. Kemudian apakah pasien itu dalam kondisi hamil atau tidak, kemudian adakah komorbid-komorbid yang lain. Nah, red flag atau yang harus kita waspadai adalah jika pasien datang dengan keluhan demam dan adanya nyeri pinggang, karena ini kemungkinan besar ISK-nya melibatkan upper tract, bagaimana upper tract biasanya memiliki komorbiditas yang lebih berat daripada yang lower tract. Kemudian dari vital signs kita harus
mengeksklud apakah ada suatu kondisi sepsis, kita cari apakah ada rasa tidak nyaman atau rasa sakit di suprapubik, adakah rasa sakit di costovertebral angle, dan pemeriksaan-pemeriksaan di daerah pelvis dan genital. Nah, pada primary care yang bisa kita lakukan untuk pemeriksaan penunjang adalah urinalysis. Ini adalah pemeriksaan yang murah, cepat, dan eh, hampir di semua primary care itu vaskes primer bisa melakukan ini. Tapi yang harus dicari adalah sebagai tenaga kesehatan, yang harus dievaluasi adalah adanya leukosit esterase dan nitrit. Ini keduanya harus positif dulu, baru kita curiga bahwa ini suatu ISK. Kadang yang sering saya temui adalah pasien sudah datang, sudah diberikan antibiotik, hasil UL sebelumnya hanya menunjukkan leukosit yang positif, tapi nitritnya negatif. Jadi kadang ini terjadi false positif. Kemudian dilakukan yang keempat, ini adalah yang paling baik, dilakukan pemeriksaan kultur, walaupun kita tahu bahwa kultur ini di primary care agak sulit dilakukan ya dengan kondisi negara kita ini, tapi kita harus mempertimbangkan kultur pada pasien dengan kehamilan atau pasien dengan infeksi yang berulang atau pasien yang sudah pernah diobati kemudian gagal atau diagnosa-diagnosa yang belum tegak sepenuhnya. Pemeriksaan urinalisis atau urine dipstick sendiri ini cukup bermanfaat di primary care pada praktek pribadi kita karena pada suatu penelitian ini didapatkan sensitivitas 88,2%. Artinya pada penelitian ini memang ditemukan 88% positif kulturnya, jadi didapatkan pertumbuhan kuman yang signifikan pada pasien-pasien, pada 100 pasien yang dengan hasil UL leukosit esterase dan nitritnya positif. Kemudian untuk negatif predictive value-nya ada 93%, di mana artinya adalah pasien dengan negatif dipstick itu jika dilakukan kultur itu 93% memang negatif. Memang ada post-test probability of positive culture-nya after a negative dipstick itu sekitar 7-8%. Pada penelitian ini dilakukan penelitiannya di poliopcin dan poli penyakit dalam, di mana 7% dari poliopcin dan 8% di poli dalam itu memang pasiennya masih memiliki kultur yang positif walaupun dipsticknya negatif. Cukup tidak terlalu besar sebenarnya untuk ininya, post-test probability-nya. Oke, nah kapan kita harus melakukan kultur? Tadi saya sudah jelaskan, sudah singgung di awal bahwa satu pasien yang hamil, kemudian pasien dengan UTI yang berulang, lebih dari sama dengan 2 kali dalam 6 bulan, atau lebih dari 3 kali dalam 1 tahun, atau kita curiga suatu upper tract infection atau pyelonefritis, kemudian pada pasien laki-laki dengan keluhan-keluhan gejala ISK, atau pasien yang sudah pernah diberikan terapi namun gagal atau kambuh lagi, dan atau pasien yang menggunakan kateter yang kita curigai ada infeksinya. Sedangkan kapan sebagai tenaga kesehatan kita melakukan refer atau rujukan ke urologi adalah satu, jika terjadi infeksi yang berulang, kita curiga adanya suatu batu atau suatu obstruksi, adanya hematuri atau adanya darah pada proses berkemihnya, kemudian sudah dilakukan pengobatan beberapa kali namun hasilnya belum membaik, kemudian adanya kemungkinan adanya abnormalitas yang lain atau pasien dalam kondisi sepsis. Nah, ada 4 grup memang yang harus hati-hati. Yang pertama pregnancy, diabetes, geriatri, dan kateter. Namun dari 4 grup ini yang harus kita berikan antibiotik langsung hanya pada pasien pregnancy. Karena pada pasien pregnancy, walaupun dia asimptomatik bakteriuria, tetap diberikan antibiotik yang safe untuk usia kehamilannya, sesuai dengan usia kehamilannya, dan dipertimbangkan untuk dilakukan kultur. Bagaimana dengan pasien diabetes, pasien geriatri, dan pasien kateter yang memakai kateter dalam jangka waktu yang lama? Jika pada pasien-pasien ini tidak ditemukan gejala, lebih baik antibiotik ditunda, kita lakukan kultur, namun nanti kalau hasil kulturnya memang positif, baru kita berikan terapi sesuai dengan hasil
kulturnya. Jadi tidak perlu diberikan antibiotik langsung pada pasien-pasien diabetes, pada pasien geriatri dan maupun pasien-pasien dengan penggunaan kateter. Cuman memang karena ini grup-grup khusus, maka kita harus melakukan monitoring yang lebih ketat. Di situ kuncinya. Pada pasien yang menggunakan kateter, pada beberapa pasien memang harus memakai kateter karena suatu kondisi medis yang mungkin tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi atau ada pertimbangan yang lain. Eh, Treatmentnya bukan di antibiotik, tapi penggantian kateter yang berkala. Ini ada semacam pathway singkat, di mana kalau sebagai dokter layanan primer yang bisa kita lakukan pada pasien dengan kecurigaan suatu ISK, lakukan anamnesa, kita cari apakah ada red flag tadi, ada gejala fever, flank pain, dan sepsis, kemudian dilakukan urine dipstick. Jika dilakukan pemeriksaan urinalisis ternyata hasilnya negatif, maka kita tidak perlu memberikan terapi antibiotik. Kalau hasilnya adalah positif, maka kita lihat apakah ini suatu yang complicated atau tidak. Kalau hasilnya suatu uncomplicated, maka kita bisa berikan antibiotik yang empiris sesuai dengan peta kuman atau di masing-masing unit atau tempat layanan kesehatannya. Karena idealnya setiap unit layanan kesehatan memiliki peta kuman, kita mengikuti dari peta kumannya. Namun jika kasusnya adalah sesuatu yang complicated, sesuatu yang berat, maka kita mempertimbangkan kultur urin dan rujuk untuk penanganan yang lebih lanjut. Oke, ini saya ambil dari guideline YAUI sebagai panduan saja, tapi tetap yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kondisi apa namanya dengan kondisi fasilitas kesehatan masing-masing atau petakuman di masing-masing. Pada uncompleted cystitis, pemberian fosfomisin 3 gram ini menjadi standar sekarang. Kemudian kalau misalkan di suatu tempat itu ada data bahwa lokal E. coli resistennya kurang dari 20%, maka kita masih bisa mempertimbangkan memberikan golongan trimetropin sulfamethoxazole. Pada kondisi pielonefritis yang uncomplicated, kita bisa memberikan golongan quinolone, ciprofloxacin selama kurang lebih 7 sampai 10 hari. Pada laki-laki juga bisa diberikan golongan cotrimoxazole dan sulfamethoxazole selama 7 hari, namun dengan catatan memang di daerah itu atau di tempat kita memang angka resistensinya tidak tinggi atau di bawah 20%. Pada complicated UTI, kita harus tetap melakukan kultur, menghindari antibiotik golongan penisilin dan cotrimoxazole atau fluoroquinolone yang pada intinya harus kita baca dari atau kita cari tahu dari peta kuman di fasilitas kesehatan kita. Oke, saya rasa ini slide terakhir dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Zakaria. Ya, terima kasih Dr. Dilon, presentasi yang luar biasa sekali. Jadi ini penting ya teman-teman untuk kita mengetahui gejala awal dan juga mendiagnosa infeksi saluran kemih pada pasien. Nah, untuk infeksi saluran kemih sendiri, saya rasa di SKDI dokter umum juga kompetensi 4A, walaupun tidak semuanya, terutama yang uncomplicated dan sebagian yang complicated UTI. Untuk antibiotiknya sendiri pun sudah tersedia di fase layanan pertama dan harus terdiagnosa dengan baik. Apabila bisa terdiagnosa dengan baik dan diobati sesuai anjuran, maka hasilnya pun juga memuaskan ya. Oke, lanjut di materi kedua yang akan dibawakan Dr. Gazian, yaitu Managing Urinary Tract Infection from Empirical Therapy to Referral Decision. Silakan Dr. Gazian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zakaria atas perkenalannya dan terima kasih dari di Surabaya atas kesempatannya. Saya rasa tadi oleh Dr. Dilon sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi saya cuma nambah-nambah aja.
Ya, kali ini saya akan membawakan materi tentang managing urinary tract infection from empirical therapy to referral decision. Ya, mungkin untuk tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Dillon kenapa UTI ini banyak sekali dibahas dan penting untuk sangat dimengerti pada eh, baik dokter umum maupun spesialis urologi karena 150 juta orang di dunia ini menderita UTI ya dan lebih dari 50%-nya memang wanita karena dari susunan anatominya ureternya lebih pendek dan memang apa masalah hormonal ya. Kemudian dan 20%-nya itu terjadi rekurensi. Ya, dan yang perlu digarisbawahi lagi 15% dari penggunaan antibiotik di dunia ini ternyata digunakan untuk tata laksana UTI ini. Yang dimana ternyata 20 sampai 50% peresepan Terus ya, antibiotik. Ya, slide-nya belum oh belum ini. keluar. Ya, Sorry, sorry. Tapi suaranya sudah masuk ya. sudah. Nah, ini sudah. Ya, silakan. Ya, di mana 20 sampai 50% antibiotik yang diresepkan itu ternyata tidak perlu dan inappropriate ya. Seperti tadi jelaskan Dr. Dillon, satu eh, dari lima yang simptomatik UTI, ternyata ketika dicek kultur urin ternyata hanya satu yang ternyata kultur urinnya positif. Nah, kemudian dari slide saya ini nanti mungkin sudah beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Dillon tentang klasifikasi UTI, bagaimana cara mendiagnosis, kemudian meresepkan secara empirik, dan nanti mungkin yang lebih saya tekankan adalah untuk mencegah rekurensi, kapan melakukan imaging dan perujukan yang tepat waktu. Ini saya ambil dari guideline EAU, ya seperti kita ketahui kami di Urologi Surabaya ini sumbernya adalah dari European Association of Urology. Pada guideline tahun 2026 ini memang sudah tidak dibagi lagi secara uncomplicated dan complicatednya. Jadi yang dibagi adalah suatu localized UTI dan systemic UTI. Di mana seperti tadi juga sudah dijelaskan Dr. Dillon, kalau localized UTI itu biasanya keluhannya lebih di kandung kemih ya. Jadi ada frekuensi, ada urgensi dan ada nyeri pada suprapubik tanpa adanya gejala sistemik seperti demam ya, kemudian menggigil, delirium, hipotensi, takikardi ataupun nyeri ketok pada pinggang ya. Di mana pada yang sistemik UTI ini lebih sering untuk membutuhkan pemeriksaan darah, kemudian imaging, injeksi dari antibiotik dan sering kali butuh butuh untuk rawat inap. Untuk faktor resikonya juga ini dari anatomi ya, terutama pada wanita hamil dengan wanita dengan pelvic organ prolaps ya. Pada kasus-kasus dengan neuro-urological disease ya dan neurogenic bladder ya gangguan saraf. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi pada kasus-kasus dengan kateter lama ya, kemudian riwayat operasi di bidang urologi ya dan pada kasus-kasus pasien dengan komorbid seperti diabetes, imunokompromis dan pada adanya kasus-kasus seperti batu ginjal atau batu saluran kemih. Nah, ini bagaimana infeksi bisa terjadi? Ya, dimulai dari kolonisasi dari kuman pada periuretra, kemudian kuman tersebut akan ascending ya, masuk ke dalam kandung kemih dan kemudian akan melakukan invasi pada dinding kandung kemih dan melepaskan toksin sehingga istilahnya kuman tersebut berkembang biak. Sebenarnya dari tubuh sendiri itu sudah ada mekanisme natural defense ya, seperti urine flow ya. Jadi dengan lancarnya kita berkemih ya jadi dehidrasi yang apa hidrasi yang bagus anggapannya kita tidak memberikan waktu atau untuk uropatogen menempel pada mukosa kandung kemih ya kemudian pada wanita ini juga ada chemical defense di mana kondisi pada bagian kewanitaan itu lebih asam sehingga itu istilahnya kuman akan sulit tumbuh ya. Kemudian pada dinding kandung kemih juga ada glycoaminosugan layer dan urotelial IgA ya.
Saya rasa ini tidak perlu. Kemudian tadi bagaimana cara kita mendiagnosa juga baik dari riwayat penyakitnya ya, yang dari yang klasik sistitis ya atau infeksi pada kandung kemih, biasanya itu ada nyeri pada saat BAK, kemudian frekuensi meningkat ya. Dan kita juga harus tahu riwayatnya ya, apakah ini suatu kasus rekurensi atau tidak. Di mana kasus rekurensi itu adalah bila ISK ini atau UTI ini terjadi paling tidak 2 kali dalam 6 bulan atau 3 kali dalam 1 tahun. Itu perlu kita tanyakan karena kerap kali pada kasus rekurensi itu baru membutuhkan antibiotik. Dari pemeriksaan fisik juga ya kita harus ngecek suprapubiknya bagaimana, apakah ada retensi atau tidak, ada nyeri ketok CVA atau tidak ya. Kemudian pada kasus-kasus wanita menopause juga kita harus lihat adanya vaginal atrofi atau tidak, ada prolaps uteri apa tidak ya. Dan memang dan kemudian pada kasus-kasus di mana yang memang perlu kita lakukan sistoskopi, kita akan rujuk ke urologi. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan ya, sering sekali yang pada urinalisis ini yang sederhana, yang kita penting lihat itu adalah dari nitritnya dengan sensitivitasnya sampai 85%, kemudian dari leukosit esterasenya ya, atau di mana ada kasus-kasus di mana adanya piuria atau didapatkan adanya leukosit lebih dari 10 per 8 pandang. Kemudian juga dari pH-nya pada kasus-kasus UTI itu biasanya pH-nya cenderung lebih alkali ya dibandingkan dengan yang normal. Ini yang seringkali memang datang ke saya itu yang dilihat hanya biasanya pasien datang hanya melihat dari jumlah leukositnya saja, tetapi untuk nitrit sama pH dan adanya darah ini memang kerap kali memang masih belum menjadi pertimbangan. Padahal kalau semisal didapatkan nitrit positif, kemudian adanya leukosit dan pH-nya yang alkali, menurut textbook itu pun sudah istilahnya indikasi untuk kita lakukan kultur urin. Kapan kita melakukan kultur urin? Ya pada kasus-kasus sistemik UTI atau kecurigaan adanya pyelonefritis ya, di mana mungkin ada keluhan demam ya. Kemudian pada kasus-kasus di mana rekurensi terjadi, kemudian yang kita sudah terapi selama 4 minggu, namun keluhan masih ada, dan pada kasus-kasus di mana kehamilan dan adanya resiko terjadinya resistensi antibiotik. Ini saya rasa tidak usah. Kemudian kapan kita melakukan imaging? Yang pertama adalah ketika gagal pada terapi awal, ya, kemudian terjadi rekurensi, atau mungkin kita curigai adanya obstruksi atau adanya batu atau adanya abses, ya. Kemudian pada kasus-kasus yang memang kritis, ya, itu juga perlu kita lakukan imaging, ya. Kemudian pada kasus-kasus diabetes, ya, frailty-nya tinggi pada kasus elderly dan imunocompromised, dan pada yang demamnya persisten pada paling tidak 2 sampai 3 hari setelah terapi. Kemudian untuk imagingnya sendiri selalu kita gunakan yang paling istilahnya radiasinya rendah dan lebih relatif mudah yaitu dengan USG. Kemudian bila misalnya didapatkan persisten demam ya selama 2 sampai 3 hari, sebaiknya memang dilanjutkan dengan CT stonografi atau pemeriksaan IVP. Pemeriksaan MRI ditujukan pada kasus-kasus pregnancy di mana tidak memungkinkan kita melakukan radiologi seperti CT scan atau IVP. Tadi antibiotik juga sudah beberapa dijelaskan oleh Dr. Dillon ya. Nah, pada yang kasus-kasus sistitis dan memang membutuhkan antibiotik, memang pilihan utamanya adalah fosfomisin trometalor 3 gram ya single dose ya. Namun memang ini harus disesuaikan dengan peta kuman ya. Biasanya memang masih beberapa fasilitas kesehatan primer itu belum tersedia kasus ini. Mungkin bisa memang dipertimbangkan penggunaan cotrimoxazole bila misalnya E. coli resistennya kurang dari 20%. Atau bahkan di Gardan EU sendiri disarankan penggunaan cefadroxil pada beberapa kasusnya. Jadi cefadroxil ini bisa diberikan sampai 3 hari ya. Dan dari guideline sendiri sebaiknya memang pada kasus simpel sistitis ini tidak lagi menggunakan quinolone ya atau golongan seperti ciprofloxacin atau levofloxacin. Ini saya rasa tidak usah ya. Kemudian eh, pada kasus-kasus yang dia sistemik atau kita kecurigaan pyelonefritis ya. Nah, pada kasus-kasus ini sebaiknya wajib kita lakukan urinalisis dan kultur urin. Ya, atau minimal imaging yang dilakukan adalah USG. Namun bila misalnya sudah kita berikan obat, namun dalam 2 hari 3 hari ke depan
istilahnya demamnya masih tidak turun, sebaiknya memang dilanjutkan untuk pemeriksaan CT scan. Dan bagaimana terapinya? Memang sebaiknya pada kasus-kasus pielonefritis ini kebanyakan harus dilakukan rawat inap. Ya, karena memang membutuhkan antibiotik parenteral. Namun pada kasus-kasus yang sekiranya masih bisa dilakukan rawat jalan, masih ada tempat kita memberikan antibiotik per oral, yaitu golongan quinolon. Jadi untuk quinolon sendiri ini diberikannya pada kasus-kasus pielonefritisnya, bukan sistitisnya. Namun bila pasiennya rawat inap, kita bisa menggunakan beberapa pilihan antibiotik sesuai guideline WHO tersebut. Ini biasanya kita kalau semisal memang adanya amoksisilin, sebaiknya kita kombinasi dengan golongan aminoglycoside. Ya, dalam kasus saya pribadi lebih sering menggunakan third generation cephalosporin, yaitu contohnya dengan ceftriaxone. Dan misalnya kalau semisal sudah kondisi baik ya, mungkin dari parenteral harus segera diteruskan dengan oral. Nah, kemudian ini juga yang sering terlewat adalah kasus-kasus di mana terjadinya prostatitis ya. Prostatitis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu acute bacterial prostatitis dan chronic bacterial prostatitis. Biasanya pada kasus acute bacterial prostatitis ini sama gejalanya seperti systemic UTI ya, namun memang disertai dengan adanya gangguan miksi ya, kemudian dari pemeriksaan RT prostatnya memang membesar dan nyeri ya. Pada kasus-kasus ini memang sebaiknya kita lakukan terapi sesuai dengan systemic UTI ini, yaitu dengan apa? Injeksi cephalosporin atau amoxicillin plus aminoglycoside. Namun kalau semisal keluhannya istilahnya sudah tidak dapatkan keluhan sistemik, namun pasiennya masih ada keluhan nyeri pada perineum, kemudian apa keluhan pada saat berkemih ya, ini dapat diberikan antibiotik dengan klorofluoroquinolone ya 4 sampai 6 minggu, dosis siklin atau azitromisin. Dan pada kasus prostatitis ini penting untuk kita lakukan midstream kultur urin ya, atau pemeriksaan dua tabung ya. Memang sebaiknya kalau pada kasus-kasus dengan CBP ini sebaiknya dilakukan rujuk ke dokter urologi ya, karena beberapa kasus itu memang kita harus melakukan terus untuk mendiagnosis apakah adanya abses prostat atau tidak. Nah, ini core principle-nya. Jadi kita harus mengikuti dari guideline dan memang peta kuman ya. Kita harus tahu lokal resistennya secara epidemiologi. Kemudian kita mencoba dari antibiotik dari dosis yang ringan dulu ya, jangan langsung ini. Kemudian eh, cepat dilakukan switch ya dari IV ke oral bila kondisi pasien sudah bagus dan sebisa mungkin durasinya yang sependek mungkin. Nah, ini recurrent UTI dan bagaimana cara mencegah ya. Kita harus menggali faktor resikonya, bagaimana apakah pasiennya bagaimana apa kebiasaan minumnya ya. Kemudian bagaimana kencingnya, hygiene-nya bagaimana, apakah ketika berhubungan seksual menggunakan spermisida, apakah pasien ini memang rutin melakukan kateterisasi, ya itu juga kita harus tanyakan. Nah, ini beberapa terapi ya, antibiotik sparing ya. Jadi sebelum kita memang menentukan untuk kita memberikan antibiotik, sebenarnya ada beberapa terapi yang bisa diberikan ya selain antibiotik seperti vaginal estrogen ya, kemudian methenaminipurat walaupun ini masih belum banyak dijual ya. Kemudian cranberry ya, ini jus cranberry ataupun kapsul cranberry itu secara penelitian sudah banyak dilaporkan bahwa itu dapat mencegah terjadinya rekurensi, kemudian imunomodulasi, dan ini beberapa kalau semisal pasiennya memang sudah dilakukan rujuk ke urologi, biasanya dari kami juga ada pilihan untuk dilakukan intravesikal dengan hyaluronic acid dan chondroitin sulfat. Nah, yang terpenting adalah sebelum memberikan antibiotik, ya, jadi pasiennya kita harus lakukan lifestyle advice dulu ya. Pasiennya kita anjurkan untuk minum ya 2 sampai 3 liter per hari seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau kita itu sebenarnya ada mechanical defense ya. Ya, selama minumnya baik ya. Kemudian sexual hygiene ya, ini di guideline juga disebutkan prekoital sebelum berhubungan itu juga harus dibersihkan bagian kewanitaan dan lain-lain, dan jangan menahan kencing baik sebelum atau setelah melakukan berhubungan setelah melakukan senggama atau berhubungannya. Kemudian kebiasaan dengan kita bisa menyarankan ke pasien untuk melakukan double voiding ya. Jadi
kencing tuh harus benar-benar dikosongkan ya. Jadi setelah sudah keluar semua, mungkin dikosongkan lagi ya, atau dengan olahraga dengan pelvic floor exercise ya, atau menaikkan pelvic itu atau pelvic tilting. Kemudian istilahnya kita juga menyarankan pasiennya apa? Kalau semisal dia rutin berolahraga, ya berkeringat, sering langsung segera diganti untuk apa pakaian dalamnya dan memang sebisa mungkin tidak menggunakan occlusive underwear ya yang terlalu ketat ya dan sebisa mungkin katun ya karena memang itu bisa menghindari kelembapan di bagian genitalia. Kemudian ini juga kalau bisa memang olahraga rutin untuk menurunkan berat badan ya bila resikonya pada BMI di atas 30. Nah, ini kalau untuk kapan kita perlu melakukan rujukan ya, ada yang kasus-kasus di primary care kita bisa melakukan tata laksana uncomplicated cystitis secara empiris ya. Kemudian kalau misalnya memang ada fasilitas lakukan kultur urin dan memang sesuai indikasi, kita bisa cekkan kultur urin dulu sebelum memberikan antibiotik ya. Dan yang pertama adalah advisnya kita harus mengedukasi ya bahwa bahkan dengan perubahan hygiene dan lifestyle modification itu saja sebenarnya UTI ini bisa istilahnya bisa sembuh sendiri ya atau memang bahkan bisa ditekan tidak terjadi lagi ya. Kemudian memang ini penggunaan estrogen, vaginal estrogen pada kasus-kasus menopause ya pada profilaksis sebaiknya memang dikerjakan oleh dokter urologi ya. Kemudian juga kita ada di primary care ini memanage kira-kira pada kasus-kasus pielonefrisis ya yang kira-kira memang masih bisa kita lakukan oral terapi dan mengidentifikasi adanya red flag ya. Nah, ini untuk rujukannya sendiri ya pada kasus-kasus yang masih recurrent UTI ya sudah dilakukan first line prevention ya ini masih bisa kita rujuk secara perpoli ya. Kemudian persisten hematuria, kita kecurigaan ada batu misalnya dari hasil USG-nya ada curiga batu yang non obstruktif ya tanpa adanya kecurigaan ke arah infeksi. Kemudian pada kasus-kasus rekurensi pada usia di atas 50 ada steril piuria ya misalnya ini pada yang leukositnya tidak dapatkan lebih dari 10 per lapang pandang dan pada kasus-kasus adanya saraf atau neurogenic bladder ini masih bisa kita rujuk per poli atau perawat jalan. Tetapi bila pada kasus-kasus tertentu seperti adanya obstruksi, apalagi obstruksi kanan kiri, misalnya batu ginjal kanan kiri ya atau adanya pembesaran prostat disertai hidronefrosis kanan kiri, ya itu sebaiknya langsung kita lakukan rujuk ke IGD ya. Apalagi pada kasusnya urosepsis ya, misalnya dengan demam ya nyeri pinggang hebat atau padanya hipotensi ya, kemudian pada pielonefritis yang tidak respon terhadap terapi oral, kemudian adanya curigaan abses, kemudian adanya kasus-kasus pielonefritis pada pregnancy atau kehamilan dan adanya kecurigaan keganasan. Ya, saya rasa ini pitfallnya ya pada kita melakukan tata laksana pada UTI ya. Istilahnya masih banyak yang memang menerapi asimptomatik bakteria ya. Jadi tidak semua walaupun dari kultur urin saja positif tetapi tidak ada keluhan sebaiknya memang tidak perlu dilakukan terapi dengan antibiotik. Ya. Kemudian masih banyak juga penggunaan quinolone untuk sistitis yang simple ya. Kemudian memang ini juga seringkali hanya diberikan antibiotik saja, tetapi bila sudah ada indikasi namun tidak dilakukan kultur urin segera dan memang tidak dilakukan misalnya pada yang memang indikasi tidak dirujuk ke urologi untuk istilahnya dilakukan imaging atau pemeriksaan dengan sistoskopi dan yang ini yang terpenting lagi antibiotik dulu sebelum lifestyle modification-nya itu pitfall-nya. Kemudian ini 9 poin yang memang perlu dipahami ya. Kita harus mengklasify apakah ini suatu kasus localized atau sistemik ya. Kemudian sistitis ini dapat didiagnosa secara clinically maupun kita lakukan pemeriksaan sederhana dengan dipstick ya dan melakukan kultur urin pada kasus-kasus yang recurrent ya, yang recurrent kemudian pada kasus yang complicated ya dan pada kasus-kasus pregnancy ya. Kemudian tidak menerapi asimptomatik bakteria ya dengan antibiotik ya. Kemudian first line sistitisnya kita mudah menggunakan fosfomisin atau mungkin tadi yang saya sudah jelaskan ya selain quinolone ya. Kemudian mencegah rekurensi ya istilahnya
sebaiknya memang kita harus memprioritaskan terapi non antibiotik dulu ya sebelum untuk kita menentukan perlu diberikannya antibiotik atau tidak ya. Kemudian melakukan imaging atau rujukan ya pada kasus-kasus yang berat dan tidak respon ya, dan memang kita juga harus paham apa saja red flag-nya ya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kapan memang kita perlu melakukan rujukan segera, bahkan harus rujukan ke IGD. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Gazian atas presentasinya. Kali ini kita masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi ini ada pertanyaan dari audiens ya. Kalau tidak ada, saya coba untuk diskusi dulu dengan para narasumber. Nah, saya ingin mengomentari salah satu slide tadi dari Dr. Gazian. Sebenarnya susah sekali di Indonesia ini untuk melaksanakan tadi kan ada larangan antibiotik before lifestyle modification. Karena pasien kan otomatis sudah ke vaskes dengan nyeri kencing dan pasti ingin segera diobati. Dan untuk lifestyle modification-nya seperti minum jus cranberry, sepertinya agak sulit dijangkau di Indonesia ya. Kecuali seperti Dr. Dillon yang bulanannya belanja di hoki supermarket, nah, yang baru dapat cranberry karena susah banget dapat cranberry. Terus untuk ini real case aja. Seringkali pasti kita dapetin pasien dengan UTI, ya itu sudah diobati di fase pertama atau di IGD itu menggunakan ciprofloxacin, dan biasanya ciprofloxacin ini hanya 3 hari. Nah, menurut dari para narasumber sekalian bagaimana? Apakah mungkin ciprofloxacin ini harus diganti dulu ya dengan cefixime? Karena setahu saya cefixime ini di fase pertama juga sudah ada, di IGD juga ada yang sediaan 100 dan 200 mg, atau dicoba amoxicillin dan cotrimoxazole dulu. Silakan mungkin dari Dr. Gazian atau Dr. Dillon ini komentar. Ini settingannya vaskes tingkat pertama. Oke. Dr. Dillon dulu Eh, mungkin. Iya. Em, jadi pasien tadi sudah diberikan terapi Cipro kurang lebih 3 hari ya, Dokter Zakaria ya. Iya, betul. Kemudian Dan keluhan tidak apakah membaiknya, Dok. iya, dan apakah ini tepat atau tidak? Karena kalau kita melihat slide dari para super kan baiknya memang tidak fluoroquinolone. Nah, apa mungkin saran-sarannya yang bisa diberikan teman-teman kita di fase tingkat pertama, antibiotiknya bisa dimulai dengan apa dulu dan selama berapa hari? Oke, kalau menurut saya karena pasien sudah mendapatkan treatment, seharusnya saran saya kita lakukan evaluasi lagi, Dok. Apakah misalkan di yang sebelumnya sudah dilakukan UL, kemudian dilakukan treatment ciprofloxacin ya, kemudian dia datang lagi dengan keluhan yang serupa, tidak membaik, menurut saya lakukan pemeriksaan urinalisa dulu, Dokter. Urinalisa dulu untuk mengevaluasi bagaimana hasil dari treatment kita yang pertama, satu. Kemudian yang kedua, seperti yang Dokter Gazian sampaikan tadi, bahwa treatment tidak selalu berupa antibiotik. Kita evaluasi lagi, karena vaskes primer sebenarnya kita konsentrasi pada prevention ya, utamanya adalah bagaimana modified dari gaya hidupnya sendiri, bagaimana hidrasinya, bagaimana ini juga lebih baik harus ini dulu, Dok, harus dievaluasi dulu gitu. Menurut saya pemberian antibiotiknya menunggu dari hasil urin terbarunya. Kalau misalkan masih ada antibiotik, masih ada yang ke arah ISK, pilihannya dua, menurut saya bisa diberikan tadi Dokter Gazian bilang cefadroxil ya, Dok ya, yang ini itu mungkin kita bisa berikan dulu di luar golongan quinolone, atau kita mulai mempertimbangkan untuk dilakukan kultur urin gitu, Dok. Baik mungkin pasiennya di mandiri, kultur urin mandiri, atau dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan kultur urin di rumah sakit yang mungkin menyediakan dari pemeriksaan tersebut, Dok.
Kalau dari saya begitu, mungkin Dokter Gasian punya pandangan yang lain untuk bagaimana? Ya, saya rasa kurang lebih saya sih sama ya, setuju sekali dengan ininya jawabannya Dr. Dillon ya. Jadi biasanya eh, kalau saya selalu selalu berpacu kalau pada kasus ISK itu dari keluhannya ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, pada kasus yang bakteuria saja ya, walaupun dari kultur urinnya positif tapi asimptomatis, itu tidak perlu dilakukan terapi. Ya, jadi tetap kita evaluasi dulu keluhannya masih ada atau tidak ya. Kalaupun misalnya nanti ternyata memang keluhannya masih ada, frekuensinya masih sering ya, kemudian adanya disuri, nyeri suprapubik, ya mungkin saya akan melakukan tadi seperti ke Dokter Dilon, saya lakukan pemeriksaan urinalisa lagi. Kalaupun misalnya memang sudah ada, kalaupun memang belum, saya lakukan pemeriksaan urinalisa dengan saya edukasi dulu untuk lifestyle itu tadi ya. Karena memang kebanyakan di atas 50% mungkin kasus pasien saya itu kalau semisal sudah saya edukasi dengan baik, ya biasanya sih tanpa antibiotik pun itu sudah istilahnya keluhannya jauh memang membaik. Tapi kalaupun misalnya pasiennya masih tetap datang, ya kemungkinan memang adanya nyeri keluhannya persisten. Ya di situ memang kita perlu menyesuaikan lagi ya di pertemuan berikutnya dari hasil analisanya, kalau misalnya memang mendukung ya, misalnya nitritnya positif, kemudian leukositnya masih tinggi dan bakterinya positif, ya dan kemudian keluhannya masih ada, itu mungkin perlu saya lakukan pemeriksaan kultur urin dan pemeriksaan USG. Nah, baru mungkin saya berikan terapi empirik. Ya, kalau misalnya dari hasil urinalisanya masih jelek, ya masih positif, ya karena memang menurut buku sendiri, kalau semisal nitritnya positif disertai pH-nya alkali dan adanya leukosit yang tinggi, ada piuria, itu kemungkinan besar walaupun kita lakukan kultur urin pun itu pasti akan positif. Ya, jadi saya rasa kalau semisal memang kesulitan di daerah primary care itu untuk melakukan kultur urin, tetapi bisa lakukan dipstick atau urinalisa dan ada hasil-hasil seperti itu, saya rasa sih itu masih baru perlu istilahnya kita bisa memberikan terapi empirik dengan antibiotik dan tetap memperhatikan pola resintesis kumannya ya, ya begitu. Baik, terima kasih Dr. Pilot dan Dr. Gazian. Nah, selanjutnya ini diskusi yang kedua ya. Diskusi yang mungkin cukup ngetren ya di saat ini. Yaitu kita mau membahas masalah honeymoon cystitis. Nah, Jadi ISK yang terjadi pada pasien-pasien yang mungkin baru menikah ya, terutama pada wanita. Nah, ini seringkali dianggap seperti sexual transmission disease (STD). Nah, apabila kalau kita sudah menyampaikan ini honeymoon cystitis, di beberapa pasien itu nggak jarang yang akhirnya memicu keributan rumah tangga, dikira suaminya mungkin habis selingkuh atau jajan gitu ya, padahal kan harusnya berbeda. Nah, mana menurut pandangan Dr. Dilon dan Dr. Gazian masalah honeymoon cystitis ini dan mungkin tips-tips dan pengobatannya? Silakan Dr. Dilon dan Dr. Gazian. monggo Oke, terima Dokter kasih. Dilan. Ya, ini sebenarnya kasus yang kan ya dok ya, sering kita temui ini di praktek sehari-hari, pasangan muda baru nikah 2 minggu, 1 bulan gitu datang dengan gejala Lutz yang ke arah sistitis gitu ya. Jadi memang untuk yang mengikuti acara ini, honeymoon sistitis itu suatu diagnosa yang informal ya dok ya, bukan diagnosa yang tegak gitu, bukan Ya, suatu diagnosa, ya itu sebenarnya adalah suatu sistitis yang pemicunya karena sexual activity yang meningkat dibandingkan sebelumnya, karena kan memang kita ngerti bahwa pada pasangan-pasangan baru, suami istri yang baru, memang mungkin frekuensi dari uh, berhubungan seksualnya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, atau bahkan mungkin harusnya sebelumnya belum pernah ya dok ya kalau sebelum menikah. Jadi ini sesuatu proses yang baru untuk badannya sendiri. Sebenarnya ini terjadinya ya karena eh, sexual intercourse sendiri itu bisa memicu ascending infection dari kuman dari uretra, kemudian ke mana, ke masuk ke dalam saluran kencing, kemudian terjadi penumpukan dari bakteri atau kuman yang memicu infeksi saluran kencingnya sendiri. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang
wah ya dok ya, bukan sesuatu yang berbahaya gitu. Dan ini harusnya tidak memicu perselisihan rumah tangga untuk untuk pasangan baru karena Kecurigaan aja ya eh, mungkin, bukan iya ini perselisihan. kecurigaan, bukan bahan yang cocok untuk dijadikan berdebat antar suami istri. Yang penting kita edukasi. Mungkin saran saya lebih ke arah merubah dari kebiasaan-kebiasaan. Yang disarankan adalah sebelum melakukan hubungan seksual itu berkemih dulu, jadi kosongkan urinnya dulu, kemudian sesudahnya juga dilakukan berkemih, kemudian tetap menjaga hidrasi, kemudian kalau bisa sih sebelum berhubungan dalam kondisi yang bersih, jadi sudah mandi dulu atau dalam kondisi yang bersih, kemudian terutama di daerah kemaluan. Kemudian untuk perempuan mungkin teknik dari membersihkannya itu di daerah genitalia dari arah depan ke belakang, bukan bolak-balik, jadi hanya satu arah saja. Kemudian mungkin menghindari penggunaan-penggunaan apa ya, kayak apa sabun atau yang daerah kewanitaan, pembersih khusus daerah kewanitaan itu, karena itu malah memicu pertumbuhan bakteri yang patogen gitu dok. Mungkin dari dokter Gazian ada pengalaman dok Nah, untuk ini honeymoon cystitis, mungkin pasiennya pengalaman pasien. pengalaman pasien. Ya, saya rasa sudah ini ya, setuju juga dengan Dr. Dillon ya. Karena memang pada kasus-kasus honeymoon cystitis itu yang sebelumnya memang belum pernah berhubungan ya, akhirnya karena baru mungkin kan, jadi frekuensi intensitas seksualnya itu kan meningkatnya sehingga terjadi friksi yang sering dan itu memudahkan sekali patogen-patogen pada periuretra itu melakukan ascending ke kandung kemihnya. Jadi memang terapinya eh, bukan utamanya bukan langsung ke antibiotiknya. Jelas kita harus jelaskan kayak ke pasiennya seperti tadi yang juga dikatakan Dokter Dillon ya, tidak menahan kencing baik sebelum atau poskoital ya, sebelum atau setelah senggama. Kemudian jaga kebersihan ya. Kemudian jangan menggunakan istilahnya pelumas-pelumas terutama yang mengandung spermisida ya, kerap kali itu juga menyebabkan kondisi di area kewanitaan itu menjadi lebih apa ya, lebih alkali ya, sehingga mungkin apa ya istilahnya gampang sekali untuk tumbuh kumannya. Sama satu lagi mungkin kalau misalnya memang pada kasus ini sudah dilakukan perubahan pola hidup seperti tadi ya, tips-tips itu tadi tapi masih ada ya, memang sebaiknya perlu dikonsultasikan dokter urologi ya, mungkin memang itu perlu ada namanya profilaksis antibiotik postkoital, profilaksis itu sudah ada dijelaskan juga di guideline ya, mungkin barangkali pasien tersebut memang masuk indikasi untuk dilakukan terapi tersebut, jadi begitu. Ya, oke. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan ya dari peserta. Ini selamat sore dokter, izin bertanya, apabila ada gejala sistitis, namun dari pemeriksaan UL hasil nitrit negatif, bakteri negatif, leukosit 1 sampai 2, apakah perlu pemberian antibiotik? Terima kasih sebelumnya. Gejala sistitis tapi hasil UL diagnostiknya semua normal. Kira-kira apa perlu langsung antibiotik? Kalau saya untuk menjawab pertanyaan ini tidak perlu dulu dokter. Tetap tadi antibiotik bukan lini pertama, antibiotik bukan satu-satunya terapi, justru menurut saya adalah modified dari habitnya dulu dokter. Kita harus cari ada bagaimana dengan habitnya dia sehari-hari. Hydrationnya gimana, kemudian kebersihan daerah apa genitalianya bagaimana, atau jangan-jangan dia pasangan baru, apakah ini suatu honeymoon cystitis kan juga bisa dok. Jadi eh, menurut saya untuk kasus pertanyaan ini sih belum diperlukan untuk antibiotik. Dokter Gaziat mungkin ada Setuju, ini. saya setuju dengan Dr. Dillon. Menurut saya sih Oke, belum perlu ya dok ya. ya saya juga setuju belum perlu ya, karena gejala sistitis ini juga bisa merangkap banyak problem ya. Kadang apa seperti UAB gitu juga Nah, bisa ya seperti perlu di. sistitis, itu kan Hmm, memang tidak perlu diberikan antibiotik ya. hmm. Terus ada pertanyaan kedua, jika pasien sudah mendapatkan cephalosporin, cefixim, namun kontrol kembali dan mengeluhkan nyeri pinggang,
Apakah perlu ditambahkan antibiotik atau saran lain? Ya, mungkin Dr. Gazian dulu ada komentar. Ya, kalau semisal, terima kasih Dokter Zakaria. Kalau semisal memang ada nyeri pinggang dan memang itu persisten ya, gejalanya mungkin ada nyeri pinggang terus-menerus, istilahnya kemudian diperberat saat aktivitas, menjalar sampai ke istilahnya ke selangkangan ya, mungkin ada keluhan kencing juga ya. Ya, mungkin memang kalau dari saya pribadi saya lakukan pemeriksaan USG dulu ya. Jadi saya ndak istilahnya mungkin kemungkinan ada penyebabnya yang lain ya, bisa karena batu saluran kemih ya, atau karena istilahnya sesuatu di kandung kemihnya, atau pada laki-laki mungkin ada pembesaran prostat dan lain-lain. Ya itu kita perlu singkirkan dulu ya. Justru malah yang bingung itu kalau semisal bawa hasil UL, urinalisa, tetapi keluhannya masih ada, tetapi hasil UL-nya membaik atau bahkan normal ya. Ya, justru itu kita yang harus curiga adanya kelainan yang lain ya, bisa saja suatu sistitis yang lebih kompleks seperti interstitial sistitis ya, atau kalau semisal pada kasus-kasus di mana pasiennya riwayat radiasi sebelumnya, nah itu kerap kali bahkan tidak ada kumannya, tetapi ada proses radang di kandung kemihnya, atau bahkan kalau semisal memang belum ada imaging ya bisa saja juga ada suatu tumor dan lain-lainnya. Jadi saya rasa kalau sudah ada keluhan lain, keluhan penyerta di luar keluhan berkemihnya, sebaiknya kita pertimbangkan pemeriksaan imaging. Oke, terima kasih Dr. Desing. Pertanyaan terakhir ini ya. Bertanya, bagaimana membedakan apakah hematuria dari endapan buli-buli atau akibat pemasangan kateter? Mungkin Dr. Dillon ada komentar? Bedakan hematuria dari endapan buli-buli atau akibat pemasangan kateter. Oke, terima kasih Dokter Zakaria. Eh, saya agak bingung sih sebenarnya sama pertanyaannya, hematuri dari endapan buli atau akibat pemasangan kateter. Tapi mungkin ini yang di bayangan saya yang dimaksud dari yang menanyakan adalah kalau kita bicara endapan dan hematuri ini kan identik dengan clot ya mungkin ya. Kalau identik dengan clot, mungkin kalau sudah hematuria, kemudian sudah ada clot, kemudian itu biasanya seringkali berdasarkan pengalaman warnanya adalah warna eh, merah hati. Jadi merah yang cenderung gelap, Dok. Cuman kalau misalkan hematurinya itu karena pemasangan kateter, berarti ini kan baru nih ke pasang kateter trauma lah, trauma karena iatrogenik karena pemasangan kateter itu seringkali warnanya adalah gross yang benar-benar merah segar gitu dan biasanya muncul langsung pada saat setelah pemasangan atau beberapa menit setelah pemasangan karena seperti yang kita tahu mungkin ini ada membuka wawasan aja biasanya seringkali pada pasien-pasien retensi urin dilakukan pemasangan kateter di eh, layanan primer, habis dipasang, keluar urin 1000, jernih, setelah 5-10 menit ternyata hematuri. Nah, itu yang mungkin kita kenal dengan bladder, apa namanya, hematuria ex vacuo atau post decompression hematuria. Jadi, hematuria yang terjadi karena tekanannya terlalu jadi yang dari tekanan tinggi kemudian dipasang kateter tidak dilakukan pengurangan secara bertahap maka langsung kolaps pembuluh darahnya sehingga pada pecah semua. Jadi biasanya kalau kembali ke pertanyaan ini tadi mungkin yang untuk cara membedakannya apakah ini suatu endapan atau clot mungkin dari warnanya kalau saya dok. Jadi kalau warna yang sudah lama cenderung warna merah kehitaman, merah seperti merah hati, tapi kalau yang karena pemasangan kateter, apakah itu trauma atau bladder ex vacuo tadi, hematuria ex vacuo, biasanya warnanya lebih ke arah merah segar. Jadi benar-benar gross merah gitu. Mungkin dari Dokter Gazian ada insight yang lain? Setuju sekali. Sudah lengkap sekali dijawab Dr. Dillon. Oke, ya ini kita sudah memasuki ini ya sesi yang terakhir. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dan yang terakhir ini adalah tips dok ID. Tips dok ID ini dari narasumber dari Dr. Dillon dan juga Dr. Gajian mungkin bisa memberikan tips untuk dokter umum. Ya, tips singkat saja.
dari Dokter Dilo dulu. Eh, Tips dari saya Cara karena kita berbicara mengatasi ISK, semakin besar. itu tadi ya, yang pertama eh, take home message-nya antibiotik bukan pilihan pertama, antibiotik harus sesuai indikasi, sesuai dengan peta kuman, karena profil dari multi drug resistant kita cukup cukup mengerikan sebenarnya. Jadi kita harus mulai merubah habit bahwa antibiotik bukan permen lah ibarat. Kemudian eh, mungkin tips dari saya adalah itu tadi kita prevention dari ISK-nya sendiri, bagaimana pasien itu harus dimotivasi di KIE, hidrasinya minimal dengan kebutuhan cairan 1,5 sampai 2 liter per hari. Kemudian kebiasaan dari voidingnya sendiri, jangan suka menahan kencing gitu. Nah tadi karena ada honeymoon cystitis ya, tambahannya ya ini adalah sexual activity-nya harus dalam kondisi yang bersih, kemudian membersihkan daerah genitalia itu dari depan ke belakang, bukan bolak-balik. Kemudian pada beberapa literatur juga bisa diberikan sesuai yang Dr. Gazian berikan tadi, suplemen dari cranberry ya dok ya. Memang agak susah, tapi sebenarnya dari beberapa tempat sudah ada ini ya, sudah ada suplemennya gitu. Tapi kalau untuk jusnya agak susah memang. Gitu sih kalau dari saya. Jadi lebih ke arah modifiable faktornya harus lebih ditekankan. Mungkin Dokter Gazian ada insight yang lain? Tips lain mungkin Dokter Gazian. Ya, saya rasa itu sih sama mungkin tambahannya ya tetap istilahnya dietnya juga diatur ya, kemudian sebisa mungkin juga turunkan berat badan. Nah, saya rasa kalau hal-hal yang seperti itu dilakukan, efeknya juga bukan cuma ke UTI, mungkin ke penyakit yang lain ya seperti terbentuknya batu ginjal, ya, batu saluran kemih dan lain-lain itu juga bisa kita kerjakan. Saya rasa itu. Oke, ya terima kasih sekali kepada narasumber Dr. Dilon Martinus, Winchester spesialis urologi, magister kedokteran klinik, dan Dr. Gazian Ardi, spesialis urologi, magister kedokteran klinik. Dan acara ini saya tutup. Kita juga berterima kasih sekali kepada IDI yang sudah rutin mengadakan diskusi online mingguan. Ya, kali ini bertepatan urologi yang menjadi gantiannya. Ya, baik, terima kasih sekali dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada panitia. Salam, terima kasih Dr. Zakaria, Dr. Waalaikumsalam. Dilon. Terima Terima kasih kasih. Senior Dr. senior Zakaria, saya. Dr. Gazian.